Menimang sayang Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI baru saja terkena musibah. Berhari-hari ATM dan mobile bankingnya tidak bisa diakses. Nasabah kesal, manajemen BSI tak bersuara, kecuali menyebutkan bahwa ada maintenance di sistem IT mereka. Belakangan ketahuan bahwa ada ransomware yang menyerang. Tentu saja tak patut kita menari di atas penderitaan orang lain. Tulisan ini bukan untuk tujuan tersebut, melainkan rasa sayang atas salah satu bank syariah terbesar di dunia itu. Sekaligus mengambil pelajaran dan hikmah atas tragedi ini plus kritik yang membangun. Berpuluh tahun, tepatnya 32 tahun sejak di-launchingnya Bank Muamalat, market share bank syariah tak pernah beranjak di atas 5%. Sisanya lebih dari 95% dikuasai bank konvensional. Tidak pernah ada juga bank syariah yang besar yang menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia. Saat ini kabar baiknya market share-nya meningkat hingga 7%. Sangat mungkin peningkatan ini terjadi setelah BSI di-launching. Praktek perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, terbentuklah banyak UUS atau unit usaha syariah dari bank-bank konvensional. Atas prakarsa Kementerian BUMN terjadi merger antara beberapa bank syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. 3 bank plat merah tersebut dijadikan satu menjadi BSI. Langsung saja BSI menyodok ke urutan ke-6 dari 120 bank yang ada di Indonesia. Harapan membuncah, tahun 2021 menjadi tonggak bersejarah dimulainya bank syariah berskala besar. Namun kini bank besar ini sedang diuji. Ransomware yang jika tidak dihadapi dengan baik akan mengundang rush besar-besaran kepada BSI. Semoga tidak terjadi. Ada beberapa catatan yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Pertama, tentang definisi dan praktek bank syariah itu sendiri. Ramai orang yang mengkritik bahwa bank syariah tidak sepenuhnya syariah, hanya bank konvensional yang melabel diri menjadi syariah. Seorang YouTuber, Guru Gembul, bahkan menyebut bank syariah lebih haram daripada bank konvensional. Hal ini dikarenakan sama-sama melakukan dosa riba, tapi bank syariah menghalalkan yang haram karena proses labelisasi itu. Pernyataan ini kadung saja dapatkan respon beragam. Pendapat saya pribadi, opini Guru Gembul itu berlebihan. Jika ada 1-2 kesalahan atau bahkan 1000 kesalahan atas praktek perbankan syariah, tidak lantas bisa divonis sedemikian, karena label haram hanya boleh disebut oleh pemilik syariat ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Bank syariah adalah upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh puluhan ribu orang, mulai dari ulama-ulama yang berkumpul di MUI yang memproduksi fatwa-fatwanya, para praktisi perbankan yang berhijrah, dan para nasabah yang berpraktek jujur dan disiplin dalam akad-akad syariah. Bahkan gerakan bank syariah di Indonesia juga satu nafas dengan gerakan bank syariah di dunia. Mereka semua punya harapan dan bahu-membahu dalam syiar agama Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, siapa saja yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Allah saja memuji siapapun yang berjuang membela agamanya. Ini siapa kita yang nyinyir dalam melihat ketidaktepatan dalam perjuangan ekonomi umat. Perkara yang terjadi di lapangan pasti ada kesalahan dan pihak perbankan tidak boleh juga denial. Perbaikan harus terus dilakukan sepanjang waktu hingga bank syariah bisa sepenuhnya syariah. Sambil tentunya terus meluruskan niat, karena niat yang bersih atas perjuangan anti ribawi itulah yang akan menyelamatkan insan-insan perbankan syariah. Kedua, sebagai nasabah kita belajar bahwa sebaik apapun banknya tidak bisa menjamin keselamatan uang yang dititip di sana. Benar bahwa sekarang zamannya digital yang praktis, tinggal titip di bank syariah, harta kita berubah menjadi digit-digit rupiah yang dengan mudahnya kita akses saldonya dan kita transfer saat kita bertransaksi. Namun, kejadian ransomware ini menyadarkan kita bahwa kita tidak sepatutnya menaruh semua telur di satu keranjang. Harus ada upaya lain menyelamatkan harta kita. Dan solusinya, kita harus berani menyelamatkan dan menyimpan harta kita sendiri.
Belilah brankas kecil di rumah. Konversi sebagian harta kita menjadi emas dan disimpan dengan aman di brankas di rumah. Nanti jika diperlukan, barulah kita jual kembali emas yang kita simpan dengan aman tersebut dan kita bisa bertransaksi sesuai keperluan. Hal ini diajarkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir alaihissalam, hal pertama yang dilihat oleh Nabi Musa adalah dilubanginya kapal oleh Nabi Khidir. Kelihatannya hal itu keluar dari asas manfaat. Perahu yang semestinya digunakan melaut dan punya penghasilan, kenapa dilubangi dan akhirnya karam? Tapi ternyata pandangan Nabi Khidir lebih luas daripada Nabi Musa. Di masa itu ada raja yang zalim yang akan dengan mudahnya mengambil paksa perahu yang terlihat. Dengan melubanginya, Nabi Khidir membantu menyelamatkan perahu nelayan itu untuk digunakan di masa depan. Tidak sederhana sih, tapi yang penting kan selamat. Bukankah hal itu sama dengan kejadian ransomware hari ini? Dengan mudahnya orang yang berniat tidak baik mengakses bank besar yang ingin diperasnya. Dan ini baru permulaan, sangat mungkin terjadi pada bank-bank lainnya. Bukan berarti setelah ini kita panik dan tidak lagi menggunakan bank, bukan seperti itu. Tapi mulailah membagi-bagi resiko atas harta kita. Ada yang di bank, ada juga yang kita simpan sendiri. Ketiga, keberadaan bank syariah mestinya bukan hanya sekedar mengatur transaksi yang berakar syariah, namun lebih dari itu yaitu pendidikan umat akan ekonomi syariah. Yang bahkan hal ini jauh lebih penting daripada bank syariah itu sendiri. Ada 123 kata rezeki di dalam Al-Quran. Hal ini menandakan perhatian Islam yang besar tentang urusan rezeki. Bahkan diatur di dalam kitab suci. Sayangnya bab tentang rezeki ini kurang mendapat perhatian dalam kajian-kajian keislaman. Di sini seharusnya peran bank syariah untuk menjadi pusat pendidikan ekonomi umat. Bank syariah harus fokus mengembangkan satu divisi yang mengurus pendidikan ekonomi umat ini. Mungkin selama ini tidak terlalu diurus serius karena dari sisi bank tidak ada keuntungannya, bahkan cenderung habis biaya. Tapi percayalah, jika bank syariah mulai menaruh perhatian pada pendidikan, Allah akan berikan berkah pada perjuangan ekonomi syariah ini. Ada banyak komunitas-komunitas anti riba. Sudah saatnya pihak bank syariah turun ke bawah merangkul mereka. Coba tanyakan aspirasi mereka. Kenapa mereka menjauh dari bank, bahkan bank syariah? Serap keinginan mereka dan temukan solusinya. Berikan support atas aktivitas mereka. Dan akhirnya sesuaikan keinginan mereka dengan produk yang bank syariah miliki. Hal ini akan membuat bank syariah tidak menjadi elitis, melainkan terlibat langsung dalam perjuangan ekonomi syariah yang nyata di masyarakat. Pengalaman kami di komunitas Magnet Rezeki, pendidikan ekonomi umat ini tidak ada habisnya. Selalu ramai masyarakat yang mengikuti kajian-kajian kami. Banyak yang haus akan prinsip-prinsip rezeki yang baik dan benar serta sesuai syariat Allah. Dan itu melahirkan solusi. Banyak keluarga yang terselamatkan ketika logika rezekinya sudah benar. Utang atau amanah yang lunas, bisnis yang makin ramai pembeli, keluarga yang makin harmonis, dan banyak lagi. Indah sekali kalau hal-hal seperti ini diprakarsai dan disupport oleh bank syariah. Keempat, bank syariah ditunggu kiprahnya sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Sebutan ini semestinya bukan sekedar jargon, tapi sesuatu yang lahir dari jawaban masyarakat ketika ditanya, apa sih peran yang Anda rasakan atas kehadiran bank syariah? Kompak semua masyarakat akan menjawab, bank syariah adalah mitra yang telah sungguh-sungguh membantu dalam meningkatkan ekonomi kami. Jika itu yang terjadi, nama bank syariah akan harum sebagai brand baik yang selalu dikenal. Anda sendiri bagaimana? Apa pengalamanmu berinteraksi dengan bank syariah? Tulis di kolom komentar ya, biar dibaca sama para praktisi ekonomi syariah. Sahabatmu, Nasrullah.